1, 2, 3. Nggak bisa tidur, cowiu. Mood turun, cowiu lagi. Gabut, cowiu lagi. Terusin aja sampai sehari 5 kali. Yang keluar dah sisa angin doang. Fiu, fiu, fuh. Sampai kapan seperti ini? Memang masturbasi itu wajar, tapi kalau sampai ketergantungan gimana? Menurutmu itu merusak keseharianmu atau tidak? Kamu menjadi ketergantungan atau tidak? Pasti iya. Tapi kita punya beberapa cara agar kamu tidak kecanduan cowiu lagi. Tapi jangan lupa subscribe dan like dulu video ini agar kita tetap semangat membagikan ini semua untukmu, agar kamu sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini tidak hanya untuk cowok ya, ini juga untuk cewek. Tidak menutup kemungkinan juga cewek melakukan hal itu setiap hari dan membuat dia menjadi ketergantungan. Berhenti dari kebiasaan masturbasi yang dianggap mengganggu dapat melibatkan beberapa langkah dan usaha. Penting untuk diingat bahwa masturbasi sendiri bukanlah perilaku yang merugikan, kecuali jika menjadi kebiasaan yang mengganggu kehidupan sehari-hari atau menyebabkan masalah kesehatan fisik atau mental. Jika kamu merasa perlu mengurangi atau berhenti, berikut adalah beberapa saran yang mungkin bisa membantumu untuk keluar dari PMO. Bagian pertama, kenali pemicu. Identifikasi situasi atau kondisi tertentu yang memicu keinginanmu untuk masturbasi. Pahami faktor-faktor yang memicu kebiasaan ini, sehingga kamu dapat menghindari atau menanggapi mereka dengan cara yang lebih sehat. Contoh pemicunya adalah ketika kamu sendiri dan sedang tidak ngapa-ngapain, kemudian pikiranmu kesana kemari. Hindari hal itu. Atau ketika kamu mau tidur dan susah tidur, kemudian jalur alternatifmu adalah cowiu. Memang kamu akan cepat tidur, tapi masa iya selamanya ketika kamu mau tidur kamu harus cowiu dulu? Kan enggak ya? Maka dari itu, kenali semua pemicu-pemicunya, dan yang tahu adalah dirimu sendiri. Bagian 2. Hindari konten media sosial yang merangsang. Batasi atau hindari konsumsi materi yang dapat memicu keinginan seksual berlebihan. Bukan melulu tentang film biru ya. Bisa juga tentang konten video atau foto di sosial media yang bisa menaikkan hasratmu untuk melakukan hal itu. Hal itu harus segera dijauhkan atau kamu bisa tekan tombol tidak tertarik dengan konten itu. Hal ini dapat mengurangi distraksi dari FYP kalian tentang hal-hal yang dapat menaikkan hasrat itu. Tidak melulu harus sekarang, namun pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nanti suatu saat kamu akan menjadi tidak ketergantungan terhadap masturbasi. Bagian ketiga, hindari keinginan secara bertahap. Jika berhenti PMO terasa sangat sulit, kamu bisa melakukannya secara bertahap. Pertama, tetapkan tenggat waktu untuk berhenti sama sekali. Misalnya 2-3 bulan dari saat ini. Kemudian bagilah waktu itu menjadi 4 segmen selama 2 minggu per segmen.
Pada segmen pertama, batasi diri hanya sekali sehari. Kurangi menjadi 4 kali seminggu selama segmen kedua, dan sebanyak 2 kali seminggu selama segmen ketiga. Selanjutnya lakukan hanya seminggu sekali. Kamu bisa melakukan pengurangan secara bertahap hingga benar-benar bisa berhenti dari kebiasaan ini. Bagian keempat, atur jadwal harian yang produktif. Ciptakan rutinitas harian yang teratur dan produktif. Buat hal-hal kecil tapi bermanfaat daripada gak ngapa-ngapain. Mending ngapa-ngapain yang bermanfaat kan. Lakukan hobi-hobimu yang kamu tinggalkan. Mulai banyak bersosialisasi dengan teman-temanmu, ikut komunitas untuk berkembang, atau datang ke tempat-tempat baru untuk menambah relasi. Daripada kamu berdiam diri di rumah, makin banyak cowiu kamu nanti. Ketahuilah, aktivitas fisik, pekerjaan, dan kegiatan lainnya dapat membantu mengalihkan perhatian dari kebiasaan masturbasi. Bagian 5. Olahraga dan aktivitas fisik. Olahraga yang beneran ya. Jangan olahraga pakai jari-jari tanganmu aja. Memperbanyak olahraga baik bagi kamu yang kecanduan PMO loh. Kenapa? Karena kalau kamu sudah banyak aktivitas, ketika kamu aktif di pagi hari, malam akan mudah tidur. Jadi tanpa cowiu, kamu bisa tidur cepat. Jangan banyak alasan buat tidak olahraga. Ini manfaatnya bukan hanya untuk kecanduan PMO, tapi bagus untuk semua anggota fisik dan mentalmu. Terlibat dalam kegiatan fisik dapat membantu mengalihkan energi dan mengurangi stres yang dapat berkontribusi pada kebiasaan masturbasi berlebihan. Bagian 6. Konsultasikan dengan profesional. Jika kecanduan masturbasi parah dan menjadi masalah serius dan juga mengganggu kehidupan sehari-harimu, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang profesional seperti profesional kesehatan mental atau terapi seksual. Jangan takut dan jangan malu. Daripada kamu terus-terusan seperti ini, kamu merasa tersiksa gak sih? Pasti dong. Maka dari itu jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, karena mereka dapat memberikan panduan dan dukungan yang kamu perlukan. Closing. Keluar dari kecanduan PMO terlihat susah, tapi sebenarnya mudah. Yang harus kamu lakukan cukup kenali pemicunya apa saja. Hindari konten-konten yang merangsang dirimu untuk cowiu. Setelah itu, mulailah bertahap mengurangi intensitas pelan-pelan. Kemudian melakukan aktivitas di luar dan juga olahraga yang rutin. Namun, jika masih berat, kamu bisa minta bantuan ke yang lebih profesional agar kamu cepat sembuh. Penting untuk diingat bahwa proses ini mungkin memerlukan waktu dan upaya yang konsisten. Jika kamu merasa kesulitan mengatasi kebiasaan ini sendiri, mencari bantuan dari ahli kesehatan atau profesional bisa menjadi langkah yang bijak untukmu keluar dari kebiasaan buruk ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kamu bisa lepas dari kecanduan PMO ini. Semoga kamu sedikit lebih baik setelah menonton video ini daripada tidak sama sekali. See you next video.